Hai semua teman-teman, jumpa lagi dalam video terbaru saya. Seperti yang saya janjikan, saya kali ini akan berbicara mengenai obesitas, hubungannya dengan vitamin D. Karena ada yang bertanya, itu apa yang menjadi penyebab, apa yang menjadi akibat? Yang mana? Sebab akibatnya yang mana? Baik, kita mulai ya. Jadi pada orang yang obes, bukan hanya yang obes ya, tetapi yang overweight ya, kelebihan berat badan, itu vitamin D-nya lebih rendah memang. Jadi ada studi yang menunjukkan bahwa pada orang yang kelebihan berat badan sampai obes, itu vitamin D-nya lebih rendah sampai mencapai hanya 57% dibanding orang yang berat badannya ideal. Jadi pertanyaannya kenapa bisa begitu? Vitamin D seperti kita tahu larut dalam lemak ya. Dan orang yang kelebihan berat badan itu kelebihan fat ya, lemaknya banyak. Sehingga vitamin D-nya kebanyakan larut di lemaknya, sehingga apa yang terjadi, yang tersisa dalam pembuluh darah yang kita ukur ya, itu sedikit ya, karena yang di dalam lemak tidak bisa langsung dipakai begitu ya. Jadi vitamin D-nya pada orang yang obes itu lebih rendah ya, lebih rendah daripada orang yang normal berat badannya. Nah, jadi obesity ini menyebabkan, tadi saya jelaskan, menyebabkan vitamin D-nya turun. Sampai 57% saja dari orang yang normal. Nah, vitamin D turun ini akan menyebabkan apa? Jadi, vitamin D yang rendah akan menyebabkan appetite, nafsu makan kita meningkat. Satu. Kedua, penyerapan lemak, fat absorption, di usus meningkat. Ya, jadi lebih banyak yang diserap ya. Yang ketiga, metabolisme tubuh kita turun sampai 20-30%. Akibat ketiga hal ini menyebabkan kita tambah gemuk. Kita tambah gemuk. Jadi inilah lingkarannya. Jadi kalau dibilang obesity dan vitamin D, mana yang penyebab, mana yang akibat? Ya ini lingkaran seperti lingkaran setan. Jadi ya lingkaran setan itu ya terus memperburuk dia, terus memperburuk. Jadi kalau dibilang obesitas itu penyebabkan turunnya vitamin D. Jadi ini penyebabnya. Tidak juga, karena kalau vitamin D-nya rendah, dia juga menyebabkan obesity. Jadi ini sebab akibat ya. Jadi sepertinya lebih jelasnya begini. Vitamin D ini fungsinya dalam kaitan dengan lemak ya. Itu adalah, ini aja dibalik. Jadi kalau vitamin D itu tinggi, dia menekan appetite kita, nafsu makan kita turun. Jadi ini kebalikan dari ini. Jadi yang kedua, penyerapan lemak dari makanan kita di usus itu turun akibat vitamin D. Yang ketiga, dengan vitamin D maka metabolisme kita meningkat 20-30%. Jadi kenapa kita bersusah payah untuk olahraga sebenarnya? Yaitu adalah untuk meningkatkan metabolisme kita. Makanya kalau puasa-puasa untuk turunkan berat badan tidak akan mungkin terjadi, tidak akan mungkin tercapai penurunan berat badan itu. Karena apa? Pada waktu Anda puasa, badan kita akan berpikir seperti ini. Wah, ada krisis makanan. Kalau begitu saya akan conserve energy, conserve the calorie. Jadi saya simpan nih untuk persiapan. Jadi malah apa yang dilakukan oleh badan kita? Metabolismenya turun. Kalau orang masih tanya, metabolisme itu apa? Metabolisme itu pembakaran, dapur pembakaran kita. Jadi kalau metabolisme turun, yang dibakar sedikit. Nah, jadi makanan yang kita makan, sisanya banyak. Jadi apa terus? Ya kembali ke fat. Jadi kalau mau turun berat badan, tidak mungkin dengan puasa-puasa. Perbaikilah vitamin D Anda supaya vitamin D-nya mencapai kadar optimal. Jadi jangan bilang begini, jangan tanya lagi begini. Saya mesti minum berapa dong supaya kurus? Enggak. Bukan 5.000, 10.000, 20.000 IU, bukan. Patokannya adalah you have to reach
the optimal blood level. Jadi clinical optimal blood level, COBL. Jadi kita harus mencapai itu. Nah, itu kriteria yang kita pakai berdasarkan Vitamin D Council USA dan Vitamin D Council UK. Itu adalah 80 nanogram sampai 100 nanogram per mililiter. 80 sampai 100, itu target Anda. Jadi jangan tanya, saya mesti minum berapa dong supaya bisa kurus? Ya, kalau minum tidak teratur, karena kalau minum, itu ada faktor banyak kan. Berapa persen sih yang diserap? Ya toh? Anda minum obat-obatan apa sih? Kalau yang dari matahari ada yang bilang, oh, kalau gitu saya jemur aja. Kalau masih muda ya boleh saja. Tapi ingat, ada 11 faktor kan yang berpengaruh. Yang polemik paling besar kan jamnya. Jam berapa? Ya toh? Terus berapa lama? Tipe kulit Anda berapa? Umur Anda berapa? Pakaian Anda bagaimana? Terus Anda berada di mana? Di latitude mana? Lintang selatan utara berapa? Ya, Anda di berapa ketinggian dari permukaan laut? Jadi ada 11 faktor, itu sudah ada di video-video yang lalu. Jadi semoga video singkat ini bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lain. Terima kasih.